Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas diperiksa KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi dana haji khusus. Yakut tiba pukul 9.30 pagi tadi di gedung KPK. Yakut dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Di antaranya adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif, Sekjen DPP Ampuri Muhammad Farid Aljawi, dan Ketua Umum Kesturi Asrul Aziz. Terima kasih. Kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada PSBB tahun 2024 yang lalu. Tak hanya Yakut, KPK juga memeriksa Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud. Nadiem tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta bersama dengan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Dalam kasus Google Cloud, KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya adalah mantan staf sus Fiona Handayani dan dua mantan petinggi Goto, Andre Sulistyo, serta Melisa Siska Juminto. KPK menegaskan perkara berkaitan dengan Google Cloud berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani oleh Kejagung. Selain itu, KPK juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi lain di Kemendikbudristek, seperti pengadaan kuota internet gratis yang disebut terkait dengan kasus Google Cloud. Baru saja, alhamdulillah, sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Sulawesi Tenggara, tepatnya di wilayah Kolaka Tibur. Disebut-sebut, operasi tangkap tangan ini diduga melibatkan Bupati Kolaka Tibur Abdul Aziz. Informasi ini masih menunggu temuan dari tim KPK di lapangan, di mana petugas saat ini masih berada di Sulawesi Tenggara. KPK sendiri belum memberikan keterangan lebih lengkap terkait dengan hal tersebut. Secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima, karena secara psikologi luar biasa terganggu di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan tuh berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Mas? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari 0,5 M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya. BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa gitu, nanti akan kami sampaikan. Terdakwa TPPU Pengamanan Situs Judi Online atau Judol membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diwarnai tangisan, terdakwa kembali menyebut nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan persidangan kasus pengamanan situs judi online.
dengan pembacaan pledoi dari para terdakwa di 4 klaster, mulai dari TPPU, mantan pegawai Kominfo, koordinator, dan agen. Dalam pembacaan pledoi dari klaster TPPU, terdakwa Adriana Angela Brigta, istri dari Zulkarnain Aprilian Tony, alias Tony, menangis saat melakukan nota pembelaan atas kasus yang menyeret dirinya dan suaminya. Dirinya mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam menjaga pengamanan situs judi online. Selain itu, terdakwa Adriana Angela Brigta juga membantah telah memberikan kesaksian palsu dengan menyeret nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari saat persidangan sebelumnya. Kesimpulan. Satu hal yang saya tidak sesali yang mulia adalah saya dapat meyakinkan suami saya untuk tidak melakukan kesaksian palsu terhadap orang yang tidak bersalah pada perkara ini, seperti yang saya saksikan pada persidangan sebelumnya tentang menyeret nama Budi Ari, dan kalau saya dan suami tidak melakukannya, saya akan dipenjara. Dan walaupun saya menduga apa yang terjadi pada saya saat ini adalah sebuah kriminalisasi dari para oknum, saya tidak menyesal. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal 2 2025 ini. Capaian positif ini dinilai tak lupa berkat kinerja solid jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran tim ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja kompak dan solid dalam merespons tantangan ekonomi global. Jajaran tim ekonomi dinilai sigap dan taktis menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri, dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga.